kita sampai ke materi yang inti dari pengantar-pengantar sebelumnya. Jadi dari konsep mol, dari hukum dasar kimia, itu nanti tujuannya adalah untuk membahas perhitungan kimia atau kita sebut dengan stoikiometri. Nah, ini disebut juga perhitungan pada reaksi kimia. Nah, satu saja prinsip dari perhitungan kimia, bahwa perbandingan koefisien dalam reaksi kimia itu sama dengan perbandingan mol zat-zat yang terlibatnya. Perbandingan koefisien reaksi itu sama dengan perbandingan mol zat-zat yang terlibat. Jadi ini sesuai dengan hukum Avogadro-Gay-Lussac, kekekalan massa, hukum Proust, dan seterusnya ya. Nah, sebagai contoh nomor 1 misalnya kita mengetahui bahwa padatan aluminium itu bereaksi dengan larutan tembaga 2 sulfat dan menghasilkan larutan aluminium sulfat beserta endapan tembaga. Nah, jika direaksikan 2,7 gram padatan aluminium, hitung massa endapan tembaga yang dihasilkan. Ini saya tambahkan dulu keterangan. Massa atom relatif aluminiumnya 27 dan massa atom relatif tembaganya 64. Oke, kita tuliskan dulu reaksinya. Padatan aluminium berarti aluminium solid direaksikan dengan larutan tembaga 2 sulfat. Tembaga 2 berarti tembaganya 2 plus, sulfat kebetulan 2 min, bentuknya larutan. Hasilnya adalah larutan aluminium sulfat. Aluminium itu ion Al3+, sulfat itu ion SO4 2 min. Jadi aluminium sulfat itu rumus molekulnya adalah Al2SO4 3 kali. Nah, bentuknya larutan. Dan endapan tembaga berarti tembaga solid. Nah, kita setarakan dulu pertama persamaan reaksi ini. Caranya kita setarakan seperti biasa, mulai dari logamnya dulu. Di sini ada logam Al dan Cu, Al-nya dulu ya kita setarakan. Kemudian sulfurnya ada 3 nih di kanan, jadi di kiri kita kalikan 3. Cu-nya jadi ada 3, nah jadi kita kalikan 3. Nah, ini persamaan sudah setara. Nah, menurut aturan dari hukum-hukum yang sudah ada dalam perhitungan kimia, katanya perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol dari senyawa-senyawa yang ada dalam reaksi ini. Jadi artinya gimana? Artinya setiap 2 mol aluminium itu bereaksi dengan 3 mol tembaga 2 sulfat, menghasilkan 1 mol aluminium sulfat dan 3 mol tembaga. Nah, itu maksud dari pernyataan yang di awal. Nah, sekarang kita diberi keterangan bahwa aluminium yang direaksikannya adalah 2,7 gram. Nah, kita harus konversi dulu nih satuan ini menjadi mol. Kalau ada massa, kita pengen ngitung mol, caranya gini ya. Massa dibagi oleh AR-nya. Massanya 2,7 gram, AR-nya kebetulan 27. Jadi kita memperoleh hasil perhitungan aluminiumnya 0,1 mol. Nah, perbandingan molnya itu harus sama. Jadi harus 2 banding 3 banding 1 banding 3. Jadi kalau aluminiumnya 0,1 mol berarti tembaganya berapa mol? Nah, kita hitung aja dengan cara koefisien yang diketahui 3 dibagi koefisien yang koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahuinya Al dikali jumlah molnya. Nah, berarti CuSO4 yang terlibatnya itu adalah 1,5 dikali 0,1 berarti 1,5 mol. Nah, berarti berapa jumlah mol Al2O3? Al2SO4 3 kalinya, koefisien yang ditanyanya 1, dibagi ini tadi yang diketahui koefisien Al 2, dikali jumlah mol Al-nya, 0,1 mol. Jadi aluminium sulfat yang terlibat dalam reaksi atau yang dihasilkan itu adalah 0,05 mol. Nah, bagaimana dengan Cu? Sama kayak tadi, jumlah mol
jumlah koefisien yang ditanya 3 dibagi yang diketahui AL dikali jumlah mol yang diketahuinya AL. Jadi jumlah mol Cu yang dihasilkannya 1,5 mol. Jadi tetap 2:3:1:3. Nah, sekarang tinggal kita jawab pertanyaannya. Yang ditanya tadi di soal adalah hitunglah massa endapan tembaga yang dihasilkan. Nah, tembaganya itu diketahui 1,5 mol. Kalau kita mau ngitung massanya, massa itu mol dikali AR. Molnya 1,5, ARCU-nya 64. Nah, jadi kita tahu massa Cu yang dihasilkannya. Itu 96 gram. Nah, perhatikan waktu menghitung AR kita tidak memasukkan angka 3 karena angka 3 itu bukan bagian dari rumus molekul Cu. Itu adalah perbandingan molnya. Jadi tidak perlu kita masukkan dalam perhitungan AR. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini dikasih tahu untuk membuat asam nitrat itu HNO3, H plus NO3 min dilakukan 4 tahap reaksi. Nah, di sini ada 4 tahap reaksi. Bukan 4, ini 3 ya. Bukan 4. 3 tahap reaksi. Jadi yang pertama, amonia direaksikan dulu dengan oksigen. Kemudian menghasilkan NO, NO-nya direaksikan dengan oksigen lagi, menghasilkan NO2. Nah, NO2-nya baru diproses menghasilkan asam nitrat. Nah, untuk menghasilkan 1 mol asam nitrat, berapa mol amonia yang diperlukan? Pertanyaannya seperti itu. Jadi kita ingin menghasilkan asam nitrat 1 mol. Kita ditanya berapa mol amonianya. Nah, caranya adalah kita harus menyetarakan dulu semua reaksi yang ada di sini. Nah, mungkin kita bisa mulai dulu dari yang bawah ya, yang paling bawah. Atom N-nya sudah sama. Kemudian atom H-nya, di sini H-nya 2, di sini baru 1, jadi kita kalikan dulu 2. N-nya jadi ada 2, nggak apa-apa, kaliin 2 lagi. Itu N-nya ada di NO3 ada ya. Jadi N-nya jumlahnya ada 3, kita kaliin dulu 3. Sehingga jumlah oksigennya jadi 6 tambah 1, 7. Yang diproduk juga 6 tambah 1, 7. Jadi sudah setara. Kemudian kita setarakan dulu persamaan yang di tengah. Mulai dari N dulu, N-nya sudah setara. Nih. Kemudian O-nya di sini ada 3. Di sebelah kanan ada 2. Jadi sebenarnya paling mudah ini begini ya. Setengah aja gitu. Cuman kan koefisien nggak boleh pecahan, jadi kali 2-in semua. Ini jadi 1. Ini jadi 2, sudah setara. Terus persamaan yang paling atas kita setarakan. Mulai dulu dari N-nya sudah setara. Kemudian H-nya, ini H-nya 3 dan 2. Kalau 3 sama 2, paling gampang yang di kiri kali 2, kanan kali 3. Supaya dua-duanya jadi 6 tuh di kiri dan di kanan. Baru sekarang oksigennya di kiri 2, di kanan 1 ditambah 3, 4. Jadi ini kita kalikan 2. N-nya jadi tidak setara ya. Kita ganti dulu N-nya deh. Jadi O-nya ada 2 ditambah 1, jadi 3 ya. Ini 3/2. Cuman kan koefisien nggak boleh pecahan, jadi kita kaliin 2 semuanya. Ini jadi 4. Yang ini jadi 3. Ini jadi 4, kita kaliin 2. Ini jadi 2. Oke, sudah setara. Nah, kalau kita ingin asam nitratnya 1 mol, berarti kita perlu NO2-nya 3/2 dikali 1 mol. Karena koefisien yang ditanyanya 3, yang diketahuinya 2. Jadi kita perlu NO2-nya 1,5 mol.
Nah, NO2 ini dihasilkan dari reaksi yang kedua, 1,5 mol. Untuk menghasilkan NO2 1,5 mol, berarti kita perlu NO berapa mol nih? Ini kan koefisiennya 2:2 nih. Berarti sama dong ya jumlah molnya juga, 1,5 mol. Nah, untuk memperoleh NO 1,5 mol, kita perlu reaksi yang pertama. Kalau NO-nya 1,5 mol, kita jadi bisa menghitung jumlah mol NH3-nya. Koefisien yang ditanya 4, dibagi yang diketahui, kebetulan 4 juga, dikali 1,5 yang diketahuinya. Nah, jadi ternyata untuk memperoleh 1 mol HNO3 diperlukan 1,5 mol amonia. Di jawabannya ini. Kita tuliskannya di sini 1,5 mol. Oke, ini kalau ada 3 tahap begitu ya. Kita cari unsur yang sama dari ketiga tahap itu, kemudian kita hitung molnya. Intinya perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kita lihat lagi soal nomor 3. Di sini kita punya reaksi antara padatan kalium superoksida. Kalau kalian ingat, superoksida itu senyawa yang bilox O-nya -setengah. Jadi kalium superoksida itu rumusnya KO2. Ini kalau direaksikan dengan gas CO2 akan menghasilkan padatan kalium klorat, kalium K+, klorat ClO3-, dan gas oksigen. Ini salah satu cara menghasilkan oksigen nih. Kalium superoksidanya direaksikan dengan CO2, ditangkap CO2 dari alam sehingga kita memperoleh oksigen. Nah, jika direaksikan 56 liter karbon dioksida pada keadaan STP, kita ditanya berapa volume gas oksigen dan berapa massa kalium klorat yang dihasilkan. Nah, pertama kita setarakan dulu persamaannya. Kita mulai dari K dulu, dari logam. K-nya sudah setara ini kebetulan. Oh sorry, bukan kalium klorat ya, itu kalium karbonat. Maaf, saya salah. Kalium karbonat. Makanya ada Cl dari mana ya? Ini harusnya kalium karbonat. Maaf. Kita ganti dulu ya, berarti kalium karbonat itu rumusnya kalium K+, karbonat itu CO3 2-. Nah, begini yang benar. Pertanyaannya juga saya ganti dulu ya. Kita ditanya berapa massa kalium karbonat. Berarti kita perlunya AR karbon ya, bukan Cl, karena tidak ada Cl di sini. AR-nya 12. Oke, kita setarakan dulu. Ini K-nya harus dikali 2 nih. Kemudian C-nya 1, O-nya ini jumlahnya 4 ditambah 2, 6. Di sini 3, harus ditambah 3 ya. Jadi gampangnya sih ini 3/2 gitu ya. Nah, jadi perlu kita kaliin 2 lagi nih semua koefisiennya. Jadi koefisiennya 4, 2, 2. Nah, O2-nya jadi 3. 3/2 dikali 2. Kita cek lagi, O-nya aja deh buat ngecek. 8 ditambah 4, 12. 6 ditambah 6, 12. Oke. Nah, KO2-nya 56 liter pada keadaan STP. Kita ditanya berapa volume oksigen pada keadaan yang sama STP dan massa kalium karbonatnya. Nah, intinya semua satuan di sini harus dikonversi dulu menjadi mol karena tadi dasarnya adalah perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Jadi kita rubah dulu semua satuan ke dalam satuan mol. Nah, cara ngitung mol gas pada keadaan STP itu adalah membagi mol volumenya dengan 22,4. Nah, volumenya 56 liter dibagi 22,4. Ini kalau dihitung jadi 2,5 mol ya. Nah, kalau KO2 2,5 mol, kita bisa menghitung mol yang lain. Nah, tentu yang kita hitung yang ditanya aja ya. K2
CO3-nya berarti jadi berapa mol? Koefisien yang ditanya per yang diketahui kali jumlah molnya. Berarti 2/4 dikali 2,5. Jadi 1,25 mol. Nah, kita sekarang mau menghitung masanya. Massa itu mol dikali MR. Molnya 1,25. MR K2CO3-nya kita hitung. Ini nggak usah dilihat ya, 2 ini bukan bagian dari rumus molekul, jadi kita hitungnya MR dari K2CO3 saja. Tidak perlu dikalikan 2, karena 2 itu koefisien, bukan bagian dari rumus molekul. Nah, tadi dikasih tahu ARK-nya 39, ARC-nya 12, ARO-nya 16. Jadi MR-nya 138. 138 dikali 1,25 berarti masanya 172,5 gram. Nah, kemudian kita ditanya juga volume O2 yang dihasilkan. Kita hitung dulu mol O2-nya. Mol yang ditanya per diketahui dikali jumlah molnya. 3/4 dikali 2,5. 3/4 dikali 2,5. Nah, ini kita hitung dulu. 3/4 dikali 2,5 berarti 1,875 mol. Nah, baru kita hitung volumenya pada keadaan STP. Cara menghitung volume pada keadaan STP begini. Jadi 1,875 dikali 22,4. Nah, jawabannya 42 liter. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 katanya kita punya X gram padatan besi. AR-nya 56. Dapat bereaksi dengan 100 ml larutan asam sulfat 0,2 molar. Menghasilkan larutan besi 3 sulfat dan gas hidrogen pada suhu dan tekanan yang sama saat nitrogen bervolume 1 liter. Nah, jangan bingung dulu, kita tulis dulu persamaannya. Besi bereaksi dengan asam sulfat. Saya perbesar dikit ya. Besi padatan bereaksi dengan asam sulfat. Menghasilkan besi 3 sulfat. Ion besinya berarti 3 plus, sulfatnya 2 min ya. Jadi Fe2SO4 3 kali dan gas hidrogen. Persamaannya kita setarakan dulu. Mulai dari Fe, kemudian S-nya nih, S-nya ada 3, H-nya jadi ada 6. Nah, ini udah setara. Nah, besinya tadi diketahui X gram, AR-nya 56. Asam sulfatnya 100 ml dengan konsentrasi 0,2 molar. Nah, kita ditanya nilai X berapa dan volume H2-nya berapa. Oke, kita mulai dulu dari yang bisa dijadiin mol, kita hitung molnya dulu. Yang paling mungkin kita hitung molnya ini nih, dari rumus molaritas. 0,2 molar dikali 100 ml. Nah, ini satuan volumenya mililiter, jadi N-nya juga boleh kita tulis dalam milimol, sama-sama mili. Nah, ini boleh juga sih dijadiin jadi 0,02 mol gitu, boleh aja, tapi enggak juga nggak apa-apa. Sekarang kita bisa ngitung molnya Fe. Molnya Fe berarti koefisien yang ditanya per diketahui kali jumlah molnya. 2/3 kali 20. 2/3 kali 20. Jadi 40/3 milimol. Nah, kalau kita mau menghitung massanya, massa itu mol dikali AR. Molnya 40/3, AR-nya 56. Nah, ini kalau kita hitung angkanya jadi 40/3 kali 56. Ini jawabannya 746,67. Nah, karena satuannya tadi milimol, masanya jadi miligram. Kalau mau dirubah jadi gram berarti jadi 0,746 gram. Atau 0,75 lah ya kalau dibulatkan. Oke, nah ini kita udah dapat nih
yang ditanyanya yang pertama, X-nya berarti 0,746 gram. Kemudian kita ditanya volume H2. Sama, kita hitung dulu aja molnya. Koefisien yang diketahui, yang ditanya per yang diketahui kali jumlah molnya. Jadi 3/3 kali 20. Jadi 20 milimol. Nah, dia dibandingkan pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas lain atau gas nitrogen. Gas nitrogen itu gas N2. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama berlaku perbandingan mol dan volume. Mol H2 dibagi volume H2 ini sama dengan mol si pembanding N2 nitrogen dan volumenya. Nah, mol H2-nya 20 milimol, tadi udah kita hitung dengan perbandingan. Volume H2-nya dicari, ini yang kita ingin tahu. Mol nitrogennya dikasih tahu nih, 14 gram, AR-nya 14. Kalau kita mau ngitung MrN2, berarti jadinya 28 ya, 2 kali 14. Jadi molnya 14/28. 14/28 dibagi volumenya, pada saat itu volumenya 1 liter. Nah, jadi ini satuannya kan agak nggak sama ya, ini mol, yang itu milimol. Nah, berarti harus kita samakan dulu. Ini berarti 0,02 mol dibagi dulu 1000 dibagi volume H2 itu sama dengan 0,5 mol dibagi 1 liter. Jadi kita bisa hitung volume H2-nya. Volume H2-nya berarti 0,02 kali 1 dibagi 0,5. Berarti 0,02 dibagi 0,5. Jadi 0,04 liter. Atau kalau mau dijadikan mililiter berarti kali 1000 aja ya. Jadi 40 mililiter. Ya, ini lengkapnya. Jadi sudah terjawab, nilai X-nya itu 0,75. Tadi kita bulatkan. Volume gas yang dihasilkan 0, tadi berapa sih? 0,4 liter. Tuh ya. Jadi kalau ada persamaan, tuliskan dulu persamaannya, kemudian setarakan. Kemudian tulis semua data yang diketahui dan rubah ke dalam satuan mol. Nah, nanti perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Kalau molnya udah tahu, kita tinggal konversi ke satuan apapun yang ditanyakan. Kalau yang ditanyanya massa, kita pakai cara ini. Kalau yang ditanyanya volume pada suhu dan tekanan yang sama, kita pakai cara ini. Intinya semua satuan yang diketahui rubah dulu jadi mol. Oke. Nomor 5. Sebanyak 25 gram kristal tembaga 2 sulfat hidrat. Tembaga 2 sulfat hidrat itu kita misalkan seperti ini. Mengikat air tapi jumlah mol airnya kita nggak tahu berapa. Jadi misalkan aja begitu. Nah, kalau dilarutkan dalam air, dia akan terpisah antara molekul air dan molekul anhidratnya. Jadi ini disebutnya hidrat karena mengikat air. Kalau yang sudah tidak mengikat air disebutnya senyawa anhidratnya. Nah, kemudian diuapkan berarti airnya menguap. Massa yang tersisanya adalah 16 gram. Jadi dari 25 gram tersisa 16 gram. Nah, kalau kita tuliskan di sini berarti ini mula-mula 25 gram. Setelah airnya diuapkan sisa 16 gram. Menurut hukum kekekalan massa pasti kita tahu bahwa massa airnya adalah 9 gram. Karena jumlah massa reaktan itu harus sama dengan massa produk. Nah, di sini kita bisa mengubah seluruh satuan yang ada menjadi satuan mol. Intinya kan kita ditanya berapa nilai X-nya ya. Kita ditanyanya di sini berapa jumlah molekul air yang diikat dalam tiap molekul tembaga 2 sulfat hidrat. Nah, seluruh data yang diketahui kita rubah ke dalam satuan mol. Ini rada susah ya kita ngitung molnya karena kita nggak tahu X-nya berapa. Jadi MR-nya nggak tahu berapa. Nah, kalau ini bisa kita hitung molnya. Berarti massa dibagi MR. Ini MR-nya kalau dihitung 160 nih.
Jadi 0,1 mol. Dari mana sih ngitung gitu? Ada AR-nya tuh. Nah, ini kalau kita hitung molnya, massa dibagi MR air kan 18. Jadi 0,5 mol. Perhatikan di sini bahwa koefisien CuSO4 1, koefisien H2O X. Nah, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Jadi, perbandingan koefisien CuSO4 dan koefisien H2O itu sama dengan perbandingan molnya. Nah, perbandingan koefisiennya 1 banding X. 1 dan X. Jadi saya tuliskan lagi di bawah 1 banding X itu sama dengan mol CuSO4-nya. Tadi udah dihitung 0,1 mol, mol airnya 0,5 mol. Nah, jadi kita dapat X-nya adalah 5. Atau senyawa kristal yang kita punya di awal itu adalah tembaga 2 sulfat pentahidrat. Ini namanya adalah tembaga 2 sulfat. Ini karena bilox ion tembaganya 2 ya di sini. Ditambah lagi dia mengikat molekul air. Ini biasanya jenis ikatannya ikatan kovalen koordinasi. Jumlahnya 5, jadi kita tambahkan ya pentahidrat. Oke.